Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS, Forum Akal Sehat, forumnya orang-orang sehat. Kita berkunjung ke tokoh muda, next generasi daripada perpolitikan Indonesia. Dia berdomisili di Bekasi, orang Bekasi, anak muda terutama pasti tahu tokoh satu ini. Di tingkat provinsi nasional, dia sudah berkiprah 10 tahun dia konsisten. Mari kita dengarkan apa yang kita perbincangkan bersama sahabat terbaik saya di next generasi politik Indonesia ke depan. Haikal Safar. Assalamualaikum Bang Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Din? Alhamdulillah, kabar baik. Udah lama kita nggak ketemu ini ya. Bang Haikal, 10 tahun Anda berkiprah. Kalau saya ngikuti perjalanan Anda menekuni dunia sosial politik, terutama politik Pak. Saya lihat kalau untuk Bekasi, udahlah, anak muda pasti banyak yang kenal itu kan gitu. Apa motivasi Bang Haikal untuk berkiprah lebih cenderung kepada politik? Ya, motivasi kita ini kan bagaimana membangun masyarakat kita, rakyat Indonesia menjadi jauh lebih maju, jauh lebih produktif, jauh lebih inovatif. Artinya syarat kemerdekaan ini adalah bagaimana kita bisa bangkit, kita bisa bangun, dan kita bisa merubah sesuatu itu menjadi yang lebih baik. Apa? Hobi atau memang mengalir gitu aja Bang Haikal? Ya, hal seperti ini memang bawaan hobi ya. Saya ini kebetulan dari dulu memang gemar, senang aja kalau ada kegiatan-kegiatan sosial gitu kan. Udah itu kalau kegiatan-kegiatan politik, ya tentunya politik yang membangun. Ya seperti tadi, politik yang menggunakan akal sehat. Dan saya lihat nggak pernah berubah, konsisten 10 tahun kan gitu. Artinya Anda bergelut dalam dunia. Apa sih yang Anda rasakan saat ini, khususnya Bekasi lah, sebagai market Bang Haikal kan gitu? Ya, pertama-tama di Kota Bekasi memang di mana saya dibesarkan di sini. Artinya kita tahu sekali Kota Bekasi ini adalah bagian daripada ibu kota negara. Kota Bekasi itu secara geografis adalah kepalanya Jawa Barat. Banyak potensi yang ada, khususnya di bidang jasa dan perdagangan. Yang menarik di Kota Bekasi itu banyak sekali yang bisa kita wujudkan. Artinya kita karyakan sebagai kota yang menjadi percontohan untuk seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, bahkan ada di dunia. Itu harapannya Bang Haikal Harapan seperti itu. seperti itu. Karena kan saya lihat Bang Haikal bukan dari keluarga politik kan gitu. Artinya Iya. orang tua bukan background politik, tapi Iya. ini kan sesuatu yang menarik. Artinya Iya. pasti ada tujuan atau visi yang Bang Haikal akan lakukan kan gitu ke depannya. Seperti Iya. apa Mas? Ya, kita ingin membangun Kota Bekasi ini jauh lebih produktif, jauh lebih baik. Artinya keinginan kita bersama adalah membangun kota yang benar-benar bisa mewujudkan masyarakatnya menjadi contoh untuk semuanya. Karena kan kita jangan sampai Kota Bekasi ini ya begini-begini aja, ketinggalan dan lain sebagainya. Dan saya ingin sekali menciptakan itu. Terus kalau saya perhatikan kan Bang Haikal sampai mendirikan sebuah organisasi yang bersifat sosial ya. Kecenderungannya lebih banyak sosial kan itu, Haikal Center. Iya. Apa motivasinya? Ya, motivasinya pertama, kita ini berawal dengan kehidupan yang penuh dengan ujian, problema hidup. Artinya kepekaan terhadap sesuatu itu di saat kita merasa ada kelebihan, diwajibkan kita untuk berbagi kepada siapapun. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Artinya apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kalaupun kita punya keahlian tertentu, ilmu, kita berbagi ilmu. Kalau kita punya kelebihan materi, harta, kita berbagi harta, dan lain sebagainya. Udah berapa lama tuh Mas? Ya, Terbentuk saya itu buat Haikal Center di Jakarta itu dari 2007, Oh, di Kota Bekasi itu 2014. Ya, artinya udah berjalan cukup lama ya, lumayan lah. Dan lebih konsen ke anak muda ya? Ya, milenial. Oh. Karena kenapa milenial ini kan sebagai regenerasi
tulang punggung bangsa dan negara ini adalah anak-anak muda, pemuda dan pemudi. Harapannya ke depan dengan Eco Center apa Mas? Tujuan ke depan? Ya, tujuan kedepannya kita harus menguasai segala macam bidang. Ya, artinya kan banyak masyarakat kita mempunyai keahlian khusus di sektor-sektor tertentu. Itu coba kita kita berjuang bersama supaya bisa menggapai sebuah kemenangan yang nyata dalam. Artinya dalam skup kecil khususnya Bekasi, tapi ini sebetulnya untuk seluruh Indonesia gitu ya? Harusnya nasional. Oh. Gitu. Dan ini sudah dalam perencanaan Bang Eko ke depannya ya? Iya, dan itu perencanaan yang sudah lama. Makanya saya selalu memberikan motivasi, semangat kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia dimanapun berada, termasuk yang berada di desa-desa, dusun-dusun, untuk bangkit, untuk tampil. Jangan pernah merasa khawatir, takut, atau takut gagal, itu gak perlu. Jadi yang penting kita berusaha, kita berdoa, kita berusaha, mudah-mudahan di situ pasti akan ada keajaiban yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Respon anak muda bagus Mas? Ya alhamdulillah sangat bagus, sangat antusias, dan mereka ingin sekali bergabung sama kita kapan dan dimanapun, dan bahkan dalam setiap kegiatan mereka pasti ikut berpartisipasi. Hadir dia Mas? Hadir. Baik kegiatan usaha, UMKM misalnya, kegiatan sosial, bakti sosial ya. Nah, termasuk dengan kegiatan politik di tingkat kabupaten kota, provinsi sampai nasional. Oh, mereka artinya itu jaringan sudah terbangun ya? Dan sudah terbangun lama. Untuk Bekasi rata gitu ya? Dan insya Allah, Bekasi alhamdulillah kita sudah masuk di semua penjuru ya. Dan sebagian besar RT RW kita udah ikut bersosialisasi, merekrut tokoh-tokoh muda, anak-anak muda, supaya mereka lebih tampil ke depannya. Soalnya kalau saya perhatikan kan, kalau saya ikuti perjalanannya Bang Eko selama 10 tahun, nggak pernah dalam satu pekerjaan nggak serius. Artinya dalam format kantor, dalam format branding itu sangat serius. Apa sih Mas yang Mas ingin? Ya, segala sesuatu itu harus diseriuskan. Apapun latar belakang, apapun bidang yang kita kerjakan, harus totalitas. Dan kita terbiasa seperti itu. Tidak berhitung untuk rugi? Untuk rugi itu saya nggak pernah berhitung-hitung. Karena kenapa? Bagi saya kalau itu saya suka, saya senang, ya kayak olahraga saja. Mana pernah kita hitung-hitung keringat yang keluar. Jadinya ya sudah, enjoy aja. Yang penting saya merasa nyaman. Tapi dengan cara itu Bang Eko dapat respon positif dari komunitas yang dibangun? Iya, selama ini alhamdulillah mereka sangat merespon lebih dari positif. Karena kenapa? Nggak ada kita berpikir untung rugi, nggak ada kita berpikir nanti kalian dukung saya, bela partai ini ya, bela capres ini ya, atau bela calon gubernur ini dan lain sebagainya. Nggak ada. Saya nggak pernah memberikan pemaksaan secara politik. Nating tulus saja? Nating tulus. Agama saja yang termulia, yang sangat mulia, nggak ada paksaan dalam beragama. Apalagi politik yang derajatnya di bawah agama. Artinya dia tidak tersekat oleh suku, agama, atau yang bahasa kerennya sekarang identitas sama? Iya, tidak ada. Karena, apa tanggapan Bang Eko tentang identitas yang sering digulirkan dalam politik Indonesia saat ini? Ya, saya rasa yang menggulirkan politik identitas itu yang perlu dipertanyakan. Jangan-jangan mereka memiliki kelamin yang berbeda atau ya nggak punya agama atau gimana, saya juga nggak ngerti ya. Karena kita berpakaian aja ada identitasnya, ada mereknya. Kemanapun kita jalan ya harus ada identitasnya, menunjukkan kejelasan. Sekarang yang paling terpenting bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan keidentitasan kita itu sebenarnya. Misalnya itu mewarnai aja betul ya? Mewarnai, ya kita sering dengar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Saya rasa beda warna, beda identitas nggak ada masalah. Yang penting tidak menghina orang, tidak memfitnah orang. Artinya koridornya jelas ya? Koridor jelas. Dan kita juga biasa menghadapi perbedaan identitas, agama, suku, cara, metode biasa itu. Kedepan kalau melihat situasi saat ini, apakah bisa situasi sama, Mas? Apa pemilih kita akan lebih cerdas? Saya yakin rakyat kita sangat cerdas dari dulu. Sangat cerdas, sangat sabar. Cuman provokator yang berlebihan inilah yang sering mengatasnamakan rakyat. Hadir di tengah masyarakat di saat dekat pemilu,
hadir di saat dekat-dekat pilkada, itu saja. Kalau kita bergerak mau pemilu mau enggak, ya bergerak kita bergerak saja. Nothing tulus saja. Nothing tulus saja. Artinya Hacker Center memang untuk mengedukasi masyarakat Untuk tentang mengedukasi demokrasi. masyarakat, iya. Bahkan bukan hanya masyarakat saja Hacker Center ini. Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri, petinggi-petinggi pejabat negara, ya juga sama-sama kita saling mengedukasi. Jadinya jangan bentuk Indonesia ini mengagung-agungkan feodalistik itu, feodalisme. Nah, jadinya kita nggak mau melihat gaya feodal itu. Dan itu bertentangan dengan kegelisahan Bang Eko lewat Hacker Center di situnya. Iya. Ada kegelisahan ya? Iya, saya melihat seperti itu. Artinya apa? Dengan politik identitas itu yang mereka serang lawan-lawan politiknya ini tidak memberikan edukasi sebenarnya. Nggak jelas. Mereka juga nggak bisa menjabarkan identitas yang mereka maksud itu apa. Bahkan salah-salah nanti mereka bicara, akhirnya apa? Melakukan penistaan terhadap agama tertentu. Dalam hal ini Islam. Ya. Agama saya, sebagai seorang Muslim, saya merasa justru mereka inilah yang memperkeruh dengan mengatasnamakan atau mengkambing hitamkan identitas itu sendiri. Padahal itu nggak penting. Yang penting nih misalnya, jangan menghina orang, jangan mencaci maki orang, jangan memfitnah. Itu sepakat, semua agama, semua ajaran itu sepakat dengan itu. Justru dengan mereka memanas-manasi politik identitas, justru mereka itulah yang tidak beridentitas, nggak jelas. Gitu. Jadi cuma kepentingan sesaat saja. Kepentingan sesaat. Dan itu menjadi lahan Hacker Center untuk mengedukasi. Iya, kita edukasi siapapun. Kalau ditanya sama saya, edukasi apa? Misalnya ke masyarakat, ke rakyat, ya. Dan saya juga bilang, jangan hanya mengedukasi rakyat aja, rakyat kita udah sangat sabar, sangat cerdas. Hartanya, kekayaan negaranya diambil oleh kaum oligarki yang lagi semarak ini. Dari dulu sampai sekarang masih bisa sabar tuh rakyat. Jadi di mana kurang cerdasnya rakyat kita, di mana kurang sabarnya. Nah, dibodoh-bodoh itu terus rakyat kita. Makanya hal-hal seperti ini para petinggi negara mulai presiden sampai jajarannya harus paham, harus sadar. Dan itu Bang Eko tidak akan berhenti untuk mengedukasi terus ya? Oh tidak pernah. Saya sama siapapun nggak ada masalah. Karena saya nggak pernah menyebarkan politik-politik adu domba apa, nggak pernah. Kalau ada statement saya yang salah, ya silakan kita diskusi. Manusia nggak luput dari kesalahan, tapi saya tidak pernah menyengajakan untuk memfitnah orang, mencaci maki dan lain sebagainya. Dan itu konsisten sampai saat ini. Ya, itu konsisten disuruh sampai mati, kita harus konsisten. Ya hal seperti itu. Dan di komunitas itu dikomunikasikan untuk melakukan hal yang sama. Artinya itu kan ada Hacker Center dengan beberapa komunitas yang jadi gini, semua komunitas ini mempunyai hak yang sama saya rasa. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Artinya mereka punya hak untuk bersuara. Mereka berikan pandangan-pandangan, contoh-contoh kedisiplinan yang positif, gitu. Jadi ya saya mengimbau saja kepada seluruh warga negara, khususnya Bapak Presiden, para tokoh-tokoh petinggi negeri ini, ya tunjukkanlah sikap arif dan bijaksana. Dan itu akan dilakukan terus. Dan itu harus dilakukan terus oleh siapapun. Ya contoh misalnya, kita ini menghadapi pemilu. Pemilu itu kan orang-orang pilihan. Artinya warga negara Indonesia yang mereka bersedia, mereka merasa mampu, mereka merasa punya integritas, maju sebagai calon pemimpin. Baik calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, termasuk calon legislatif. Nah artinya ketika mereka menghadapi masyarakat, berikan masyarakat itu edukasi. Berikan masyarakat itu pendidikan yang baik, contoh yang baik, teladan yang baik. Artinya itu kegalauan yang itu kegalauan yang kita hadapi. Dan itu pasti akan dilakukan oleh Hacker Center untuk ke depan. Dan itu pasti kita lakukan oleh Hacker Center. Jadi demokrasi yang benar-benar membangun peradaban, bermartabat. Jangan sampai demokrasi yang mau kita bangun, tapi mengedepankan permusuhan. Nah, menghina satu sama lain, menuding orang ini dan itu, nggak boleh. Tunjukkan aja sikap-sikap yang baik, cara-cara yang cerdas, biar masyarakat itu, katakanlah kita sebagai calon kalah, tapi sudah menebarkan manfaat, memberikan contoh yang baik. Jangan sampai
kemenangan kita dalam kecurangan, kekalahan kita dalam kebiadaban. Itu harus dihindari. Dan sekali lagi saya minta seluruh ketua umum partai politik harus mencontohkan itu. Seluruh ketua umum partai politik. Karena kenapa? Yang namanya kebijakan nanti dikembalikan pada para tokoh-tokoh politik. Jadi jangan sampai kader, anak buah seperti ayam kehilangan induk, nggak tahu kemana arah tujuan. Karena nggak ada Nggak ada gagasan, visi yang jelas, nggak ada pertanggungjawaban. artinya ide gagasannya nggak ada dia. Nggak ada, itu yang harus dihindari. Hati-hati, ketua umum partai politik siapapun itu. Baik Bang Ekel, Iya. Sobat Akal Sehat, itulah tadi episode pertama. Bagaimana episode kedua? Hekel Center adalah komunitas yang dibangun oleh Hekel Safar. Tapi dia akan melanjutkan cerita bagaimana kedekatan dia dengan salah satu capres dan bagaimana persiapan dia untuk wali kota 2024. Saksikan di episode kedua. Akal Sehat, forumnya FAS, Forum Akal Sehat. Assalamualaikum Bang Eka, kita lihat di episode kedua. Waalaikumsalam.